Welcome back to LDA Channel. Kali ini, peristiwa ekonomi yang terjadi di tahun 2022 yang akan kita bahas mengenai negara Sri Lanka. Apa yang sebenarnya terjadi dengan negara Sri Lanka? Yuk, mari kita bahas. Sri Lanka merupakan negara di Asia Selatan yang beribu kota di Colombo dan letaknya persis di pesisir tenggara India. Tahukah kalian bahwa negara Sri Lanka belakangan dinyatakan mengalami kebangkrutan? Lalu, bagaimana suatu negara dinyatakan bangkrut? Kebangkrutan adalah kondisi di mana suatu negara tidak mampu lagi membayar utang beserta bunganya. Bahkan tidak ada kreditur yang mau mempercayakan pinjaman baru kepada negara tersebut. Sri Lanka gagal menyalurkan utang luar negeri menjadi surplus pendapatan untuk negaranya. Sri Lanka tidak dapat mengelola perputaran uang dari utang luar negerinya. Ketidakmampuan membayar utang luar negeri tersebut berdampak pada kurangnya kepercayaan luar negeri menjadikan investor enggan berinvestasi di negara Sri Lanka. Penurunan nilai mata uang juga terjadi hingga mengakibatkan cadangan devisa negara berkurang. Ketidakmampuan negara membayar utang ini makin memperkeruh krisis yang sudah terjadi hingga mengakibatkan rakyat kesulitan hidup dengan layak. Kok bisa? Jadi pengelolaan negara yang gagal inilah yang menyebabkan harga barang semakin naik sementara BBM makin langka. Warga harus antri berhari-hari untuk mendapatkan bahan bakar cuma 1 liter. Bahkan terjadi pemadaman listrik belasan jam. Ironisnya, kejatuhan negara Sri Lanka ini terjadi hanya dalam kurun waktu 30 bulan saja. Kronologinya seperti ini. Pada awal terjadinya kekacauan ekonomi Sri Lanka dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Letnan Kolonel Nandasena Gotabaya Rajapaksa. Beliau merupakan seorang mantan tentara yang menjadi presiden Sri Lanka ke-8 yang terpilih pada tahun 2019. Perdana Menteri Sri Lanka yaitu Mahinda Rajapaksa merupakan kakak dari Presiden Gotabaya Rajapaksa. Oleh karena itu, kabinet ini sering disebut dinasti Rajapaksa dengan Menteri Keuangan dijabat oleh Basil Rohana Rajapaksa dan Menteri Pemuda Olahraga oleh Namal Rajapaksa. Nepotisme Sri Lanka ini memperkeruh keadaan negara yang memang sedang tidak baik-baik saja. Karena sejak merdeka di tahun 1948, perekonomian Sri Lanka tidak pernah benar-benar cemerlang. Puncaknya di 5 tahun belakangan, negara Sri Lanka mengalami resesi dan perlambatan ekonomi. Dinasti politik inilah yang dituding menjadi penyebab kegagalan ekonomi Sri Lanka. Kemunduran ekonomi negara Sri Lanka disebabkan oleh dinasti politik yang korup, terutama di sektor publik. Pemerintah Sri Lanka juga menerapkan kebijakan politik yang tidak seharusnya dilakukan secara ilmu ekonomi. Krisis ekonomi dan politik di Sri Lanka ditandai dari 2 peristiwa di tahun 2019, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan aksi terorisme. Teror dan bom yang terjadi di gereja dan hotel-hotel mewah di bulan April 2019. Akibat peristiwa tersebut menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap Sri Lanka. Kunjungan wisatawan internasionalnya menurun hingga 80%, padahal selain bergantung pada ekspor teh, negara Sri Lanka juga bergantung pada sektor pariwisata. Sehingga mau tidak mau peristiwa ini menguras cadangan devisa negara. Peristiwa lainnya yaitu kebijakan ekonomi yang tidak rasional secara ilmu ekonomi. Padahal dinamika ekonomi tidaklah sesimpel itu. Kebijakan ekonomi yang dimaksud yaitu pemotongan pajak besar-besaran demi mendapatkan popularitas masyarakat terutama pada kampanye presiden, di mana PPN dipangkas dari 15% menjadi 8%. Pajak-pajak lainnya seperti pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak pembangunan negara juga turut dipotong. Presiden Rajapaksa pada saat itu berpandangan bahwa menurunkan pajak akan mempercepat aktivitas ekonomi negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Rajapaksa tidak pernah mempertimbangkan bahkan mungkin lupa kalau PDB negara disokong oleh sektor ekspor dan pariwisata yang sudah anjlok kala itu. Penurunan presentasi pajak akan mengurangi pendapatan negara dari pajak ekspor dan sumber pendapatan lainnya berasal dari pajak. Ujung-ujungnya pendapatan negara menurun dan lagi-lagi mengurangi cadangan negara untuk membayar utang luar negeri hingga untuk mengimpor bahan makanan pokok. Saat ekonomi Sri Lanka sedang amburadul, dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 di tahun 2020. Adanya pembatasan aktivitas sosial menurunkan permintaan pasar sehingga menurunkan pendapatan dari sektor apapun. Negara maju yang sehat saja bisa terdampak, apalagi Sri Lanka yang sedang sakit-sakitan. Hal ini kian memperparah perekonomian negara Sri Lanka.
Di tahun 2020, defisit neraca perdagangan menyentuh hingga 7,9%. Defisit fiskal melonjak hingga 11,1%, sedangkan GDP-nya anjlok hingga 3,5%. Bulan April 2021, pemerintah Sri Lanka lagi-lagi membuat kebijakan yang sangat tidak disangka-sangka. Mereka memutuskan untuk melarang impor pupuk dalam semua jenis pertanian negaranya. Bertekad untuk menjadikan Sri Lanka menjadi negara dengan pertanian organik pertama di dunia. Dan kebijakan ini diharapkan akan mengurangi pengeluaran impor negara sebesar 200 juta US dollar. Padahal, kebijakan yang tidak rasional ini berdampak pada kegagalan panen pertanian di Sri Lanka. Oleh karenanya, demo menentang kebijakan ini terus terjadi hingga di bulan November 2021, akhirnya pemerintah Sri Lanka kembali memperbolehkan ekspor pupuk terhadap pertanian. Namun imbas dari kebijakan ini sudah terjadi, menjadikan Sri Lanka krisis bahan pangan dan kelaparan karena penurunan hasil panen nasionalnya telah mencapai 25%. Keadaan ini akhirnya mengharuskan negara untuk impor beras dan bahan makanan lainnya dari negara lain, yang lagi-lagi malah menguras devisa negaranya. Di tahun 2022, keadaan tidak kunjung membaik. Di bulan Maret, negara mengumumkan kekurangan jumlah mata uang asing untuk mengimpor bahan bakar. Bahkan, terjadi pemadaman listrik hingga 13 jam sehari karena kekurangan bahan bakar pembangkit listrik. Jadi, untuk menghemat, mereka mengurangi penggunaan listriknya. Sri Lanka sampai harus menutup sekolah dan penyediaan bahan bakar hanya untuk kondisi tertentu saja. Kondisi jadi makin memburuk karena inflasi sebesar 17,5% di bulan Februari 2022. Harga beras dari Rp80 naik jadi Rp500. Harga susu satu kaleng dari Rp60 jadi Rp250. Ketidakmampuan membayar utang luar negeri kepada Cina menjadikan Sri Lanka menyewakan pelabuhan Hambantota kepada Cina selama 99 tahun. Untuk hasilnya 80% digunakan untuk membayar utang kepada Cina dan 20% lainnya untuk membayar utang-utang lainnya. Pada tanggal 4 April 2022, sebanyak 26 menteri kabinet menyatakan mundur dari pemerintahan, sehingga hanya menyisakan presiden dan perdana menterinya. Akhirnya, pada 13 April, negara mengumumkan keadaan darurat dan meminta warga Sri Lanka yang bermukim di luar negeri untuk mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Sri Lanka untuk membeli bahan makanan pokok, bahan bakar untuk kehidupan keluarga mereka di negara Sri Lanka. Bahkan, Bank Sentral negara Sri Lanka sampai membukakan rekening khusus di negara Amerika, Inggris, dan Jerman untuk menampung sumbangan dana dari warganya di luar negeri. Ironisnya, warganya di luar negeri sudah tidak mempercayai pemerintah, sehingga enggan untuk mengirimkan uang. Keadaan tersebut tentunya makin memperburuk kehidupan ekonomi negara Sri Lanka. Di bulan yang sama, negara Sri Lanka tidak mampu membayar utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar 51 miliar US dollar. Sementara itu, utang negara sepanjang 2022 sebesar 4 miliar US dollar juga tidak mampu dipenuhi karena cadangan devisanya hanya sebesar 1,9 miliar US dollar. Sehingga negara Sri Lanka dinyatakan mengalami kebangkrutan. Begitulah penyebab-penyebab negara Sri Lanka sampai dinyatakan bangkrut. Intinya, membangun dan memimpin negara tidak boleh dengan asal-asalan. Kita doakan saja Sri Lanka dapat kembali bangkit dengan pemimpin barunya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.